3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 kelas R7K dengan saya sendiri Mutia Dial Kemala dengan nomor NPM 2020 1450 1022 dan teman saya Dian Nurcayanti dengan nomor NPM 2020 1450 1014. Di sini kami akan memaparkan materi yang berjudul Kontrak Bisnis Ekspor. Selamat menyaksikan. Baik, sebelum saya melangkah lebih jauh, kayaknya saya akan membahas sedikit tentang kontrak itu apa sih? Oke, kontrak adalah kesepakatan yang dibuat oleh dua orang atau lebih yang mereka sudah menyepakati atau menyetujui hal tersebut. Jadi, kontrak bisnis atau kontrak dagang ekspor itu apa ya? Yuk, mari kita bahas. Kontrak dagang ekspor merupakan kontrak yang dibuat dan disetujui oleh kedua belah pihak, yakni antara importir dan eksportir, guna memenuhi persyaratan dari kewajiban bidang ekspor tersebut. Karena sekarang kalian sudah tahu apa sih itu dari kontrak dagang ekspor, yuk kita langsung masuk ke materi selanjutnya, yaitu 4 tahapan dalam ekspor. Tahapan pertama dalam ekspor yaitu sales contract process, yakni dokumen atau surat persetujuan antara penjual dan pembeli yang merupakan follow up dari purchase order yang diminta importir tersebut. Sales contract process ini terdiri dari 6 bagian. Bagian yang pertama yakni tahap promosi. Tahap promosi merupakan tahap mempromosikan barang agar calon pembeli atau konsumen tersebut tertarik dengan barang yang kita promosikan. Lalu yang kedua itu ada inquiry. Inquiry adalah sebuah surat pengiriman atau permintaan suatu komoditas tertentu oleh importir kepada eksportir. Lalu yang ketiga ada offersheet. Offersheet merupakan permintaan importir akan ditanggapi melalui offersheet yang dikirimkan oleh eksportir. Lalu yang keempat itu ada order sheet. Order sheet ini sendiri merupakan surat pesanan dalam bentuk order sheet yang dikirimkan oleh importir kepada eksportir setelah importir mendapatkan penawaran dari eksportir. Sales contract, yakni kontrak jual beli yang ditambah dengan keterangan force majeure clause dan inspection clause yang sesuai dengan data dari order sheet eksportir. Dan yang terakhir itu ada sales confirmation. Sales confirmation sendiri adalah penandatanganan kontrak jual beli yang sudah disetujui oleh importir. Lalu setelah ditandatangani, surat tersebut atau kontrak tersebut dikembalikan kepada eksportir sebagai sales confirmation. Tahapan kedua ada tahapan letter of credit opening process. Pada tahapan ini, jaminan dari bank penerbit kepada eksportir atas instruksi importir untuk membayar sejumlah tertentu atau nominal yang telah disetujui kepada kedua belah pihak dan membayar dalam jangka waktu tertentu setelah penyerahan dokumen yang diminta oleh pihak importir tersebut. Lalu, tahap ketiga yaitu cargo shipment process. Pada tahap ini, output penting dari proses ini adalah dokumen yang membuktikan bahwa pihak eksportir telah mengirimkan barang sesuai permintaan importir, sesuai persyaratan yang ditentukan dalam L atau C tersebut. Lalu yang terakhir, ada tahap shaping document negotiation process. Pada tahap ini, proses ini merupakan proses pengumpulan dokumen pengiriman kepada pihak eksportir dan proses konfirmasi bahwa barang telah dibayar kepada pihak importir tersebut. Ketentuan umum kontrak bisnis. Yang pertama ada identitas penjual pihak eksportir tersebut. Yang kedua ada identitas pembeli importir. Yang ketiga pernyataan pihak penjual dan pembeli. Yang keempat bahasa yang akan digunakan. Yang kelima performance band. Yang keenam harga. Yang ketujuh cara pembayaran. Yang kedelapan barang yang akan diperjualbelikan. Yang kesembilan cara pengepekan. 10 masa berlaku kontrak. 11 arbitrase internasional. Dan yang ke-12 ada penutup. Kontrak dagang atau kontrak bisnis secara sederhana merupakan suatu perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai nilai komersial tertentu dan mengandung unsur-unsur yang tidak berkaitan. Kontrak perjanjian dagang dapat dikatakan sah atau legal
jika memenuhi syarat subjektif maupun objektif. Yang pertama, ada syarat subjektif, yaitu adanya unsur kesepakatan antara pihak yang membuat perjanjian serta unsur kedewasaan. Yang kedua, ada syarat objektif, yaitu terpenuhinya hal-hal tertentu dalam perjanjian dan hal-hal yang pokok masalahnya tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketertiban umum dan kesusilaan. Kontrak dagang ekspor dapat ditandatangani apabila telah terjadi kesepakatan akhir antara pihak eksportir dan pihak importir sesuai dengan syarat-syarat perundingan dagang yang memakan waktu lama kurang lebih 24 tahap promosi produksi. Kemudian, komitmen untuk melakukan pembelian dan penjualan antara kedua belah pihak secepat mungkin sesuai syarat dan ketentuan yang disepakati oleh kedua belah pihak tersebut, dan apabila terjadi kesalahan salah satu pihak yang tidak menepati janji, maka akan dikenakan sanksi, khususnya ganti rugi kepada pihak yang dirugikan sesuai dengan ketentuan dalam pihak kontrak tersebut. Pihak-pihak yang terkait dalam kontrak dagang. Yang pertama, ada produsen eksportir. Yang kedua, ada confirming house. Yang ketiga, ada pedagang ekspor. Yang keempat, ada ekspor agen. Yang kelima, ada trading house. Yang keenam, ada bank. Yang ketujuh, ada Departemen Perdagangan dan Perindustrian. Yang kedelapan, ada surveyor. Yang kesembilan, ada shipping company. Yang ke-10, ekspedisi muatan kapal laut atau EMKL. Yang ke-11, ada bea cukai. Dan yang ke-12, ada asuransi. Informasi penting yang dimasukkan dalam kontrak penjualan. Yang pertama, berisi identitas masing-masing pihak, pihak seller dan pihak buyer. Yang kedua, deskripsi komoditi atau description of goods, spesifikasi secara terperinci. Yang ketiga, kemasan dan merek. Yang keempat, ada jumlah barang yang dibeli. Yang kelima, quantity weight, disebutkan dengan jelas untuk menghindari disput. Atau yang keenam, ada harga penyerahan atau price yang disepakati dan dinyatakan dalam syarat-syarat penjualan sesuai dengan konteks tahun 2020. Yang ketujuh, ada valuta atau mata uang yang digunakan dalam transaksi tersebut. Yang kedelapan, ada pembayaran atau payment dengan letter of credit atau non letter of credit. Yang kesembilan, ada pengapalan atau shipment, baik itu tanggal atau bulan atau pelabuhan, muatan, tujuan, partial, shipment dan transshipment, diperbolehkan atau tidak diperbolehkan. Yang ke-10 ada waktu penyerahan barang. Yang ke-11 ada asuransi batas-batas tanggung jawab pembeli dan penjual. Yang ke-12 ada syarat-syarat pengepekan. Yang ke-13 pihak yang menanggung komisi untuk broker atau agen. C. Ketentuan minimum kontrak bisnis. Ketentuan minimum yang seharusnya tercantum dalam setiap kontrak bisnis ekspor adalah sebagai berikut. Yang pertama, ada identitas penjual atau eksportir. Yang kedua, ada identitas pembeli atau importir. Yang ketiga, ada pernyataan pihak penjual dan pembeli tentang keterikatan atau persetujuan untuk melaksanakan pasal-pasal ketentuan yang tertulis dalam kontrak. Yang keempat, ada bahasa yang akan dipakai dalam kontrak. Ada harga, ada performance. Yang ketujuh, ada cara pembayaran. Yang kedelapan, ada barang yang akan diperjualbelikan. Yang kesembilan, ada cara pengepakan. Yang ke-10 ada masa berlaku kontrak. Yang ke-11 ada arbitrase internasional. Dan yang ke-12 ada penutup. Berikut ini adalah contoh kontrak bisnis ekspor kopi. Pada hari ini, Selasa tanggal 10 Juli 2017, bertempat di kantor PT Kopi Medan, Jalan Malik nomor 17, Medan, Indonesia. Nama Edwin Manurung, umur 45 tahun, pekerjaan pengusaha, alamat Jalan Malik nomor 17 Medan, Indonesia, nomor KTP 0105 020
350030, telepon 61 057 3321 5634. Jabatan Direktur PT Kopi Medan. Dalam hal ini, bertindak atas nama PT Kopi Medan yang selanjutnya disebut pihak pertama atau eksportir. Nama Catherine Immanuel, umur 36 tahun, pekerjaan pengusaha, alamat 230 Victoria Street, Junction Tower, Singapura, 188024, telepon 65 63180238. Jabatan Direktur Coffee Singapore Ltd. Dalam hal ini, bertindak atas nama Coffee Singapore Ltd yang selanjutnya disebut pihak kedua atau importir. Pihak pertama dengan ini berjanji untuk menyatakan dan mengikatkan diri untuk menjual atau mengekspor kopi kepada pihak kedua, dan pihak kedua berjanji dengan menyatakan dan mengikatkan diri untuk membeli atau mengimpor dari pihak pertama berupa sejumlah kopi yang diatur seperti pasal-pasal berikut. Pasal pertama, bahasa. Bahasa yang dipergunakan pada kontrak ini adalah bahasa Indonesia dan bahasa Inggris. Bila terjadi perbedaan tafsir antara kedua belah pihak, akan ditafsirkan oleh ahli bahasa kedua belah pihak. Pasal kedua, performance bond. Eksportir setelah penandatangan kontrak harus menyerahkan performance bond yang dikeluarkan oleh Bank Indonesia atau BI sebesar $50 kepada importir. Performance bond ini akan dikembalikan sehari sesudah berakhirnya masa kontrak. Pasal ketiga, harga. Harga yang disepakati adalah CAF, Cost, Insurance, and Freight, Pelabuhan Tanjung Priok sebesar $1 juta dengan rincian. Yang pertama ada cost $800, yang kedua insurance $50, freight, yang ketiga ada freight $150, cruise faktur pada waktu penandatanganan adalah $1 sebesar Rp 13.324. Pada saat pembayaran akan diberlakukan floating rate. Pasal keempat ada cara pembayaran. Pembayaran dilakukan dengan irrevocable confirm letter of credit pada akhir masa kontrak. Sesudah penandatanganan kontrak, eksportir dapat menarik vessel sebesar $50 yang akan dipergunakan sebagai modal kerja. Pasal 5, barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan dengan ketentuan: A. Jenis barang, kopi Medan atau asli. B. Merek, Robusta. C. Type, Robusta kelas 1. D. Tahun produksi, 2017. E. Jumlah 90 ton. Pasal 6, cara pengepakan. Uraian teknis secara rinci tertuang pada lampiran kontrak ini yang tidak dapat dipisahkan dari kontrak ini secara keseluruhan. Jika terjadi perselisihan, akan dimusyawarahkan oleh ahli kopi kedua belah pihak. Pasal 7, masa berlaku kontrak. Kontrak ini mulai berlaku sejak ditandatangani oleh kedua belah pihak dan berakhir 3 bulan 90 hari sesudah penandatanganan kontrak. Pasal ke-8, arbitrase internasional. Bila terjadi perselisihan antara eksportir dan importir, maka akan diselesaikan dengan musyawarah. Bila musyawarah tidak selesai, akan ditunjuk pihak ketiga. Bila hal ini tidak selesai, akan dibawa ke Badan Arbitrase Internasional. Pasal 9, penutup. Kontrak ini dibuat 4 rangkap, 2 asli masing-masing untuk eksportir dan importir. Kopi lainnya masing-masing untuk bank eksportir dan bank importir. Demikian kontrak ini dibuat untuk dipatuhi dan dilaksanakan oleh kedua belah pihak. Pihak pertama Edwin Manurung, pihak kedua Catherine Immanuela. Terima kasih telah menyaksikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.